Jumlah pemohon rekomendasi calon pekerja migran Indonesia atau PMI tujuan negara Malaysia pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja atau DPPTK Ngawi masih tinggi. Dalam periode Juni hingga pertengahan Juli ini sudah ada 41 pemohon calon PMI. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Ngawi mencatat, sejak bulan Juni hingga pertengahan Juli ini terdapat 41 pemohon rekomendasi bagi calon pekerja migran Indonesia PMI ke Malaysia. Supriyadi, Kabid Tenaga Kerja DPPTK menjelaskan, seiring adanya imbauan pemerintah pusat untuk penghentian sementara pemberangkatan PMI ke Malaysia masih belum ke pemerintah daerah. Menurutnya hingga kini Pemda belum menerima surat secara resmi dan baru mengetahui dari informasi media. Meski begitu, karena pemerintah daerah hanya sebatas memberikan rekomendasi, maka masih tetap dilakukan. Terlebih surat rekomendasi nantinya juga sebagai pengurusan paspor. Sedangkan untuk pra-pemberangkatan maupun pemberangkatan melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI yang ada di Madiun. Sekaligus menentukan diberangkatkan atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Supriyadi menambahkan hingga saat ini ada 41 warga Ngawi calon PMI yang mencari surat rekomendasi untuk tujuan pemberangkatan ke negara Malaysia. Mereka mayoritas bekerja di sektor domestik. Alasan masih banyak minat warga yang ingin bekerja ke luar negeri tersebut dikarenakan gajinya lebih tinggi. Sementara untuk wilayah kantong PMI di Kabupaten Ngawi meliputi Kecamatan Gereh, Kedunggalar, dan Paron. Kita di daerah khususnya Kabupaten Ngawi sesuai dengan pemerintah itu PMI yang pemberangkatan ke Malaysia kerjasama MOU-nya itu kan per 1 April. Nah, setelah itu kita dari dinas kalau ada pengajuan kita rekomendasi. Sementara untuk penghentiannya kalau di media itu menyebutkan tanggal 13 Juli, tetapi surat secara resminya kita belum menerima. Jadi tetap di daerah tetap melayani untuk rekomendasi paspor aja. Nanti setelah rekom itu ada pemberangkatan itu ada pra pemberangkatan itu nanti di BP2MI Madiun. Mereka lah yang nanti menentukan apakah itu diberangkatkan sesuai aturan yang berlaku yang di pemerintah Indonesia. Seperti diketahui, penghentian sementara pengiriman PMI di berbagai sektor dilakukan karena pemerintah Malaysia memberlakukan sistem Made Online atau SMO. Padahal kedua negara yakni Indonesia dan Malaysia telah melakukan nota kesepahaman atau MOU yang sepakat menerapkan sistem satu kanal atau One Channel System OCS untuk penempatan tenaga kerja. Hal ini akhirnya disikapi pemerintah Indonesia dengan sementara menghentikan pengiriman PMI ke Malaysia sejak 13 Juli lalu. Ito Wahyu, CTV, Ngawi.